Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung. Karena apapun yang kita sedang rasakan dari semua nikmat-nikmat, baik nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat dunia kita, nikmat agama, semua ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah kehadiran kita pada sore hari ini dalam rangka kita untuk duduk bersama, mengingat sebagian dari ajaran agama kita. Ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua datangnya dari Allah taala. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk merekap berapa totalitas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu. Allah menggunakan kalimat wa in ta'uddu, ta'did itu ngitung nikmatnya eceran, satu per satu. La tuhsuha, ihsa itu ngitung nikmatnya per kelompok, per 10. Bagaimanapun cara Anda menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk itu mengkalkulasi berapa besarnya nikmat Allah tersebut. Tema kita pada sore hari ini, ikhwan, adalah idealisme seorang muslim. Seorang muslim tentu idealnya adalah secara global orang yang mencerminkan dalam kehidupannya dua kalimat syahadat yang menjadi pokok perjanjian seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian kita untuk menjadi seorang muslim. Itu ikatan pertama adalah ini. Sehingga seorang muslim yang ideal adalah orang yang betul-betul sampai akhir hayatnya dia mewujudkan dua kalimat besar ini, kalimat la ilaha illallah dan kalimat yaitu Muhammad Rasulullah. Sosok seorang muslim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat seperti dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam.
kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang baik ini asluha thabitun, akarnya kuat, kokoh, akarnya thabit. Wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Rabbnya. Para ulama menjelaskan ini adalah tamsil kepribadian seorang muslim yang ideal. Dan ini pula yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min mathalun nakhlah, mathal mu'min kan nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaan pohon korma. Yang tamsil seorang mukmin dengan pohon korma ini memiliki banyak sisi pembahasan. Kita akan mengambil sebagian sisi daripada pembahasan tentang tamsil, yakni sebuah pohon yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuatkan tamsil untuk kita, supaya kita berpikir, supaya kita memahami dari tamsil-tamsil tersebut. Sebagaimana Allah katakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah berbagai macam tamsil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka yatafakkarun, agar mereka merenungkan, memikirkan tentang tamsil-tamsil tersebut. Dalam metode pengajaran, di antara yang dilakukan adalah bagaimana menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang real, sehingga bisa lebih difahami dengan mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak membuat tamsil-tamsil tentang berbagai macam hal dalam agama ini. Contoh, tamsil orang yang hatinya keras, yang Allah katakan hati mereka itu kal hijarah au asyaddu qaswah, hatinya kayak batu atau lebih keras daripada batu. Ini adalah tamsil Allah Subhanahu wa taala. Kalau batu dengan baja keras mana? Keras mana? Batu dengan baja keras mana? Mental batu atau mental baja? Mental baja. Kok ini pakai batu? Ya ada sisi lain. Kalau batu dan baja ini dibakar, yang akan meleleh yang mana? Batu dibakar, baja dibakar, yang akan meleleh yang mana? Baja. Batu nggak meleleh. Dan Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu kami turunkan kepada gunung, gunung itu tersusun dengan batu-batu yang beraneka macam, batu gede-gede, sehingga kalau antum lihat letusan gunung, katakanlah Merapi yang berapa tahun yang lalu, ada batu-batu gede yang gelinding sampai ke daerah Muntilan, daerah Magelang. Kata Allah, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung,
la ra'aitau khashi'an mutasaddian, niscaya Anda akan lihat gunung itu hancur berantakan disebabkan karena min khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala. Ini kalau gunung seandainya Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Ternyata manusia yang hatinya secara materi zahir hati itu ya lunak kayak gitu, tapi ternyata hati manusia itu kalau sudah keras melebihi batu. Quran itu walaupun diapa-apakan pun, dibacakan berapa kali pun kepada orang seperti ini nggak mempan. Dia sehingga tampilannya kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Batu itu kalau kena tetesan air, tes sampai bisa pecah. Bisa sampai pecah. Hati manusia ketetesan air terus enggak juga, enggak pecah-pecah juga. Kalau sudah keras, kerasnya melebihi batu. Ini tamsil. Nah, sekarang Allah membuatkan tamsil kepada kita tentang sosok seorang muslim yang ideal. Pohon itu strukturnya, globalnya, satu, akar. Yang kedua, batang percabangan. Yang ketiga, buah-buah yang muncul dari pohon ini. Dan yang paling menentukan untuk eksistensi pohon ini, pertumbuhan dan kehebatannya, itu sangat ditentukan oleh kondisi akar. Maka untuk orang menanam pohon itu yang pertama kali diperhatikan adalah urusannya itu bagaimana akarnya dulu hidup, akarnya jadi, akarnya kokoh, itu pasti nanti di atasnya itu semuanya akan beres. Para ulama menjelaskan bahwa posisi akar dari pohon ini itu ditempati oleh akidah dan tauhid. Ini menempati posisi akar. Kemudian batang percabangannya itu adalah berbagai macam amal-amal yang nampak sebagai perwujudan atau yang tumbuh dari keberadaan akidah. Karena dia berakidah tauhid, maka dia kemudian salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia taat, dia tinggalkan maksiat, dan dia lakukan segala macam yang berkaitan dengan syiar-syiar agama. Sehingga Allah katakan, wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka ini tanda adanya ketakwaan di dalam hati dia. Akar yang hebat akan menumbuhkan yaitu batang percabangan yang kuat. Adapun buah-buahannya itu adalah buah yang dirasakan oleh pemilik akidah, adalah sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia bisa betul-betul merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang disertai dengan ketenangan hati dan kelapangan dada, sehingga betul-betul dia bisa merasakan hakikat kebahagiaan hidup. Adapun buah yang dirasakan oleh orang lain terhadap pemilik akidah, munculnya al-akhlaqul karimah,
munculnya akhlak-akhlak yang mulia, sehingga orang merasakan nyaman, mendapatkan berbagai macam manfaat dari keberadaan orang-orang yang menyimpan akidah, menyimpan keimanan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan akhlak itu sangat berkaitan dengan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Sehingga idealnya seorang muslim itu yang tumbuh dalam hatinya syajaratul iman, yang tumbuh dalam hatinya itu pohon iman, mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kokoh, memiliki keimanan yang kuat. Dia memiliki berbagai macam penampakan amal yang hebat, dan dia merasakan kebahagiaan hidup, dan manusia merasakan kemuliaan akhlak yang dia miliki. Ini secara umum tentang kondisi seorang muslim yang tumbuh dalam hatinya sajaratul iman, dan idealnya seorang muslim itu seperti itu. Gambaran seperti ini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu telah dimunculkan potret yang benar-benar memunculkan gambaran seperti ini adalah generasi awal, generasi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang benar-benar menampilkan kondisi seorang muslim yang ideal, yang Allah ungkapkan dengan istilah khairu ya kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat, sehingga umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita menggelari mereka dengan ungkapan khairun nas, sebaik-baik manusia. Ini adalah generasi yang betul-betul mewujudkan apa yang digambarkan dari sosok seorang muslim yang ideal. Sebagaimana akar itu letaknya di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah? Di bawah, nggak kelihatan, tapi menentukan. Tidak kelihatan tapi menentukan. Dan ini kalau orang-orang menginginkan tumbuhnya pohon yang bagus, ini yang pertama kali harus dilakukan, diadakan. Maka kalau antum memperhatikan sejarah dakwah seluruh para nabi yang ingin membangun generasi ideal, hamba Allah yang ideal, semua para nabi dan rasul itu berawal dakwah mereka mengenalkan, memahamkan berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan pernak-pernik akidah seorang muslim. Yang paling utama dan pertama adalah menjelaskan, mengenalkan, menanamkan di hati mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanam di hati mereka pengenalan tentang Allah, lalu muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menanam ini tidak singkat waktunya, tidak sebentar waktunya. Ini membutuhkan betul-betul akar yang sampai menancap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didikan arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala melakukan tugas penyiapan akar, penyiapan pondasi, kalau itu bangunan. Itu dalam sejarah dakwah beliau yang 23 tahun
itu membutuhkan waktu 13 tahun. Separuh lebih dari umur dakwah Nabi digunakan untuk benar-benar menancapkan akar-akar keimanan di hati mereka. Dan program ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing Nabi untuk melakukan hal yang demikian. Bagaimana awal-awal dakwah, tidak Nabi sampaikan kecuali semua ayat yang berkaitan dengan pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang yaumul akhir, tentang alam barzah, tentang yaum ini ardul mahsyar, bumi mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang semua peristiwa di yaumul akhir, tentang malaikat, segala macam yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Sampai ibaratnya perkara yang abstrak ini benar-benar tergambar di kepala dan hatinya seorang mukmin, karena ini akan menjadi penentu dalam arah kehidupan manusia. Sekali lagi, akidah ini memang gak kelihatan, tapi akan menampakkan fenomena-fenomena dahsyat berkaitan dengan kondisi akidah seseorang. Kuatnya akidah akan menumbuhkan amalan-amalan yang hebat. Rapuhnya akidah akan menjadikan rapuh pula amalan-amalan. Kalau kita sedikit mau melihat kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, kalau pengen lihat gambarannya itu pada 3 keadaan: bagaimana ketaatannya, bagaimana meninggalkan maksiat, bagaimana ketika mendapatkan guncangan-guncangan musibah dalam kehidupan. Ini akan kelihatan bagaimana kondisi akidah seseorang. Yang pertama, bagaimana Anda lihat ketaatan-ketaatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Contoh diantaranya amalan salat. Amalan terbaik setelah tauhid adalah salat. Sehingga salat kedudukannya diantara seluruh amalan-amalan dalam Islam ini, kata para sahabat, bahwa kami tidak memandang sebuah amalan yang kalau ditinggalkan menjadi kafir seperti salat. Para sahabat memandang kalau sampai seorang muslim dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia bisa menjadi kafir. Ibnu Mas'ud ketika cerita tentang keutamaan salat jamaah, beliau kemudian menceritakan ada seorang bapak-bapak yang kalau dia mau ke masjid itu harus dipapah. Tahu dipapa enggak? Dipandu, di apa itu namanya? Apa di bahasa Indonesianya apa dipapa? Disertai oleh 2 orang untuk sampai kemudian dia duduk di sof masjid. Pertanyaannya, bapak ini ngapain? Dia sudah udzur kayak gitu. Mbok ya duduk saja di rumah enak. Kok mendadak dia ke masjid, kemudian juga dia harus yaitu dibawa oleh orang lain? Apa yang menyebabkan bapak itu pengen ke masjid seperti itu? Apa dia karena sampai di masjid ada emas 1 kilo nanti akan dibawa pulang? Enggak ada iming-imingan apapun yang berkaitan dengan dunia, enggak ada. Lalu apa? Tidak ada lain kecuali karena apa yang menancap di dalam hati dia, keyakinan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah berkaitan dengan orang-orang yang mereka benar-benar mencari keutamaan semisal keutamaan salat jamaah. Yang sampai Nabi kata, kalau seandainya orang tahu tentang pahala salat isya berjamaah ke masjid, maka dia akan
yaitu datangi masjid itu walaupun dengan cara merangkak, dengan cara berangkang, itu akan dia datangi. Itu seandainya dia mengetahui tentang keutamaan. Lihat, keutamanya ini itu sifatnya abstrak. Itu membutuhkan keyakinan di dalam hati seorang. Kenapa kita di antara kita ini lemah? Ada seruan adzan, ya dianggap suara angin lalu. Tidak menggerakkan hatinya itu untuk kemudian dia ada action khusus. Adzannya itu memutuskan semua aktivitas dunianya. Nabi dan istrinya itu biasa suami istri cemburayu. Tapi kalau sudah dengar adzan, seakan-akan dua orang ini seperti nggak saling mengenal. Masing-masing mulai disibukkan dengan itu untuk menyambut seruan Rabbnya. Itu karena ada rasa pengagungan hati di sini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau tahu-tahu dipanggil, oh Sri Sultan manggil antum, dipanggil Sultan, langsung itu siap-siap gitu. Apalagi abdi dalam, langsung dandan, langsung cepak-cepak, langsung kemudian siap-siap mangkat. Itu kondisi orang memang punya rasa pengagungan begitu. Bapak dengan anak, ketika ada tawaran jihad datang, itu sampai bersih tegang. Bapaknya pengen bisa maju duluan, anaknya nggak mau. Karena ini urusan untuk mendapatkan surga. Dan itu abstrak, nggak kelihatan memang oleh mata, tapi itu berkaitan dengan apa yang menancap di dalam hati seorang. Suhaib Ar-Rumi, beliau kalau malam kayak biji di penggorengan, kelisian, nggak bisa tidur, yang kemudian dia hidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Sampai istrinya bilang, Suhaib, mau tidur, bukankah Allah jadikan malam untuk istirahat? Kata Suhaib, bener, ya ajal. Ja'alallahu laila sakana likulli nas ila li Suhaib. Allah jadikan malam itu untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Kenapa? Kata Suhaib, idza tadzakartu al jannata wa ma fiha min na'imiha tara qalbi syauqan. Kalau aku mengingat surga dengan kenikmatan yang disediakan Allah di jannah, di surga, dan itu semuanya abstrak, semuanya melalui penjelasan-penjelasan. Di surga itu begini, akan nikmatannya begini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu sifatnya masih semuanya keyakinan-keyakinan, belum real sekarang dilihat, tapi itu nancap di dalam hatinya. Kata Suhaib, kalau aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di jannah, tara qalbi syauqan, hatiku terbang merindukan untuk menjadi ahlul jannah. Wa idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adzabiha tara naumi khaufan. Dan kalau aku mengingat neraka dengan semua azab yang ada di dalamnya, itu terbang hatiku karena takut, sehingga terbang itu kantukku, tidurku, sehingga hilang itu rasa kantuk karena rasa takut dengan neraka. Ini orang-orang yang mereka hatinya betul-betul dia telah tertanam akidah yang seperti itu. Dalam hal meninggalkan maksiat, yang hati manusia punya ketertarikan dengan maksiat itu sangat kuat, sehingga kalau taat itu ibaratnya kayak naik gunung, harus pakai tenaga, harus ini ekstra persiapan, harus punya kemauan yang kuat. Dia naik
itu dengan itu kekuatan khusus. Kalau maksiat itu kayak batu gelinding ke bawah. Gak usah pakai pengajian, gak usah pakai arahan, gak usah pakai ya ini briefing, gak usah pakai, langsung gelinding. Maksiat itu gampang dilakukan. Maksiat itu sangat menarik bagi jiwa manusia secara umum, nafsu manusia secara umum. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan. Sehingga orang kecebur maksiat di belakangnya itu plang plung gelindang itu, sehingga banyak orang yang mereka kemudian terjerumus dan terjebak dalam arus maksiat. Kalau ada umpamanya pengumuman pamflet pengajian dengan pamflet konser musik, kira-kira arah berbondong-bondongnya manusia kemana? Ke pengajian atau ke konser? Ya bisa kita lihat sendiri. Yang menunjukkan manusia ketertarikannya kepada hal yang seperti itu sangat kuat. Bahkan walaupun bayar sekalipun, akan dibeli itu tiket, apalagi artisnya dari Korea umpamanya, orang akan berjubel-jubel. Tapi dampak akidah bagi orang yang mereka ditawarkan maksiat kepada dia, di sini yang Allah kemudian katakan takwa kita akan diuji oleh Allah, sehingga Allah katakan waliya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi, agar Allah mengetahui mana orang yang betul-betul merasa takut dengan Allah yang gaib. Satu saat Anda akan diuji oleh Allah untuk dimudahkan total dalam bermaksiat. Antum bayangkan kondisi Anda seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu satu, kondisinya masih muda, belia. Orang yang masih muda belia itu nafsu syahwatnya itu membara. Wattnya itu, barat dayanya itu tinggi. Syahwat orang itu macam-macam. Ada yang minta maaf, ada mungkin hanya 450 watt, ada yang 900, ada yang 10.000, ada yang berapa, sehingga tingkat itu terpancingnya syahwat manusia berbeda-beda. Ada orang kalau melihat perempuan baru, lihat mamanya sepatunya saja udah teratapan, lihat jempolnya tok saja sudah kemudian bayangannya udah nggak karuan. Itu kondisi syahwat orang beda-beda. Yang jelas kalau masih muda itu syahwatnya membara. Yusuf itu masih muda. Kedua, Yusuf itu berada di perantauan. Anak-anak perantau itu rata-rata lebih berani maksiat dibandingkan orang kampung asli. Luweh paling ra kenal lu karaku. Kemudian makanya kalau mau maling itu meloncat ke kampung lain. Gak ada maling kampung di kampung sendiri, jarang. Malingnya ke kampung lain, atau mau maksiat ini ke kampung lain. Anak kampung atau anak perantau lebih berani bermaksiat dibandingkan kampung asli. Kemudian kondisinya Yusuf itu ini berada di posisi bawah, yaitu budak yang dikuasai. Suasana sangat mendukung. Semua akses pintu-pintu udah ditutup semuanya itu, sehingga sangat kondusif. Kemudian kondisi Yulaikha minta maaf. Pertama masih muda, modelnya itu minta maaf tante-tante istana, bukan mbok-mbok Tegalan, tapi tante-tante istana yang tugasnya ibaratnya hanya utas atus dandan-dandan. Kemudian minta maaf on berat, Yulaikha dilakukan on berat. Kemudian posisinya itu ngajak Yusuf,
Coba kalau antum jadi Yusufnya gimana itu? Lari mesti, lari mendekat. Ini Yusuf dalam kondisi kayak ini betul-betul bisa selamat. Itu sebabnya semua apa yang tertanam di dalam hatinya seorang. Ada seorang pemuda, seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, anak pengajian, kalau gampangnya itu anak pengajian. Itu tahu-tahu ada seorang perempuan muda, dia kemalaman, terus lihat suasana, aduh ini nggak bisa lagi pulang. Saya adalah tahu-tahu lihat ada tempat itu masih hidup lampunya, dan dia adalah kelihatan sedang belajar. Ini seorang talibul ilmi. Kalau saya nanti ke situ dan nggak selamat, artinya nggak ada lagi manusia yang baik lagi. Kalau talibul ilmi anak kajian saja itu kemudian nanti sampai berbuat buruk, oh berarti nggak ada lagi orang baik manusia itu. Dia kemudian minta nginep di tempatnya laki-laki ini. Ya kayak antum mamanya kamar kos gitu aja, dinepi perempuan itu pengen nginep di kamar kos, terus dinepkan di situ. Dia hanya kasih tabir gitu. Bagaimana syahwatnya laki-laki ini bergolak di malam yang gelap, gulita, dingin kayak gitu, bergolak. Talibul ini itu sama dengan antum juga punya nafsu dan bergolak juga. Dia nyalakan itu api dia nyalakan. Setiap nafsunya itu mengajak untuk berzina, dia jemarinya itu dia bakar di situ. Untuk dia membayangkan bagaimana nanti azab Allah kalau sampai membakar dia, kalau dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena slogannya orang yang seperti ini, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Aku takut kepada Robku kalau sampai aku bermaksiat di hari yang azabnya sangat dahsyat. Itu akidah dia, menuntun dia untuk betul dia mencoba begini, ternyata dia pun kepanasan. Kalau api dunia yang masih 1/69 atau 1/70 dari api akhirat, dia kepanasan terbakar seperti ini, bagaimana nanti dia akan merasakan tentang ini azab-azab akhirat. Itu semuanya dampak dari ada yang di sini. Kalau sebagian orang kita sekarang ada kesempatan gitu, apa kata dia? Sikat aja, gampang, baru tobat. Romangsanya tobat itu gampang. Kadang orang habis terjerumus dalam perbuatan maksiat gitu itu, dia nggak ada kerentak untuk tobat, nggak bisa. Hatinya diajak tobat pun nggak bisa, nggak ada kerentak untuk dia tobat. Ini bahaya. Ini diantara contoh dampak daripada kita kebaikan dengan ini orang yang ketika mereka ini tergoda dengan perbuatan maksiat. Dalam urusan musibah, hidup kita nggak pernah akan sepi dari musibah. Musibah akan berdatangan silih berganti macam-macam. Kalau Anda tidak punya akidah, boleh jadi bisa sampai ngengleng, bisa sampai gila. Paling tidak itu gampang stres, gampang gelisah, gampang susah, gampang sedih, kemudian gampang banyak tekanan-tekanan. Tapi seorang mukmin dengan apa yang menimpa dia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, dahsyat, hebat, menakjubkan, mengherankan kepribadian seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya baik, gak ada yang jelek. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan dia baik. Baiknya kondisi dia itu karena di hatinya menyimpan pengagungan kepada Allah, menyimpan kecintaan kepada Allah, menyimpan keridhaan kepada Allah, sehingga bisa mensikapi segala suasana itu dalam keadaan baik. Ibaratnya sampah di tangan dia akan dia rubah jadi emas. Musibah itu rata-rata menyusahkan orang.
tapi seorang mukmin akan bisa berlapang dada. Kenapa? Dia tahu bahwa musibah yang menimpa dia adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa dia, yang mengatur, yang menimpakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah ridha dengan Allah dan dia husnudzon dengan Allah, sehingga ketika dia faham tentang siapa itu Allah, dia akan bisa mensikapi takdir itu dengan musibah itu dengan sangat berlapang dada. Apalagi ketika dia sudah berpikir tentang balasan-balasan di balik musibah, yang Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat. Di balik musibah ada surga yang menanti dia. Maka dia justru akan bisa bersyukur dengan musibah itu, karena gara-gara musibah ini dia mendapatkan keutamaan besar. Ibaratnya gara-gara Anda itu yaitu kehilangan uang 1 juta, mendapatkan hadiah 1 miliar.